Perkenalkan, saya Muhammad. Perkenalkan, saya Doni Chandra, biasa dipanggil Doni, asal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurasi. Di sini biasanya saya dipanggil Lilis. Nama aku Nurul Azima Isfahana, teman-teman di sini panggil aku Ana. Jadi, saya tuh pengen belajar banyak hal. Oke, yang pertama tentu saya sebagai orang Minang ya Bu, yang notabene memiliki mindset pebisnis begitu. Jadi saya ingin mengendalami bagaimana teknik jualan, bagaimana melobi customer, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang. Tentu hal-hal seperti itu saya dapatkan di Abu gitu. Pertama pasti mencari pengalaman. Bahwa dunia sales ini kan banyak dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi tentunya memotivasi saya untuk mungkin bisa mencoba jenjang karir di sini gitu. Saya menerapkan dari apa yang telah dipelajari selama saya mengikuti training. Kalau kiat-kiat sih menurut saya tuh sales, terutama farmer, itu harus punya rasa haus. Tidak cukup dengan pencapaian yang setengah-setengah, harus full out istilahnya. Kerja sama tim, terusnya komunikasi juga, terus bonding sama tim kita, maksudnya memahami sama tim kita tuh orangnya gimana, biar kita juga nanti nggak terjadi crash. Yang kedua itu tentunya memahami customer sampai ke kepribadiannya customer itu sendiri, gitu. Sebenarnya lebih ke ikhlas sih Bu, gitu, ikhlas. Kembali lagi ke niat. Kalau memang dari awal kita memang memiliki target, begitu ya, kita harus susun dari awal tuh, kita harus plan. Kalau dari saya pribadi tentu memiliki plan tersendiri begitu. Mulai dari apa yang harus saya kerjakan lebih awal, bagaimana menghandle customer, bagaimana estimasi waktunya juga begitu sih. Sinergi dengan si Hunter ini kan aku farmer, tim aku satu lagi Hunter namanya Kak Rima. Jadi beliau ini banyak juga berperan besar dalam aku mencapai target ini, sama kan kita tim. Beliau ini komunikasinya sangat bagus sama aku, jadi dia benar-benar diajarin terus pelan-pelan. Jadinya kita selalu berkoordinasi setiap hari gitu. Terus kalau misalnya tentang target, beliau ini ngajarin aku bagaimana caranya nge-breakdown target biar kita tuh hari ini kita harus berapa, per hari ini tuh kita berapa. Terus kalau kita nggak capai, misalnya hari ini harusnya 80 juta, terus nggak capai, berarti besok kita harus nutupin yang kemarin. Kalau nggak capai lagi, kita harus caranya gimana biar tertutup yang kemarin-kemarin. Jadinya setiap kekurangan itu selalu kita breakdown ulang setiap minggunya gitu. Biasanya saya memiliki cara di mana habis pulang kerja ataupun hari libur itu kita ada komunikasi sama Hunter, minimal ngobrol-ngobrol di luar pekerjaan itu. Saya itu bakalan lebih bikin kita klop dengan Hunter begitu. Jadi nggak melulu masalah pekerjaan. Biasanya melakukan komunikasi itu biasanya lewat telepon gitu. Terus Hunter saya juga suka memberitahu karena dia kan yang tahu banyak tentang lapangan di sana, tentang customer di sana. Jadi memberitahu saya tentang watak-watak customer di sana tuh gimana, sifat-sifat mereka gimana. Jadi saya lebih siap menghadapi customer di sana. Farmer. Nah, itu pinter-pinternya farmer gimana caranya meyakinkan kalau kita tuh sebenarnya bukan mengambil tapi membantu mereka agar mereka itu fokus dengan tugasnya, yaitu mencari customer baru dan reaktivasi customer yang sudah lama tidak belanja lagi. Awal-awal bagi saya sulit buat bonding sama mereka berdua, tapi dengan perhatian saya yang sesuai kebutuhan mereka, saya penuhin kebutuhan mereka. Alhamdulillah kita udah jadi tim yang hebat, menurut saya sendiri. Alhamdulillah untuk saya mendapatkan sales manager di sini tuh yang baik ya, semuanya baik, cuma ya baik gitu. Dia tuh suka memberi saya motivasi kerja karena kan saya baru pertama kali kerja, jadi memberikan gimana sih dunia kerja sebenarnya itu gitu. Adaptasinya itu sebenarnya itu kita pinter-pinternya kita sih. Kalau kita mau belajar pasti orang-orang senior kita tuh pasti lebih care sama kita. Oh, ini orang mau belajar, bukan cuman mau cari duit. Orang ini cuma mau belajar juga dan cari duit itu sebagai bonus. Atasan aku sih sangat-sangat berperan ya, karena kan awal-awal kita karena aku belum pernah kerja sebelumnya, jadinya tuh banyak bertanya sama Bapak Roy. Beliau ini yang sabar sama pertanyaan-pertanyaan aku gitu, pertanyaan-pertanyaan yang kadang mungkin dijawabnya tuh gampang maksudnya gampang dicari gitu, cuman aku tetap nanya dan lain sebagainya. Dan ya perannya itu beliau mengajarin dengan sangat sabar gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan aku yang banyak gitu. Kalau dari atasan, pertama pasti kita butuh support ya. Dan dari beliau juga sangat luar biasa begitu memberi support ke kita.
sebenarnya simpel. Jangan mengeluh, cari kerja itu susah soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sama farmers atau mungkin hunter sekalian ada yang ngerasa kerjaan berat, pulang malam, itu lebih baik seperti itu daripada cari-cari kerjaan di Jobstreet, LinkedIn dan lain-lain. Jujur aja saya butuh waktu 2 tahun buat mulai kerja ya. Sebagai fresh graduate saya butuh 2 tahun. Waktu lulus saya kebentok sama corona. Iya, jadi lowongan juga lumayan susah waktu itu. Ditambah lagi saya waktu itu di universitas yang tidak terkenal di Pekalongan. Itu aja sih kalau pesan-pesan dari saya, jangan banyak mengeluh, jalanin aja apa yang ada. Iya. Untuk teman-teman, terutama diri saya sendiri lah, dari ketop ikhlas gitu, kerja ikhlas, terus remember lagi apa yang menjadi tujuan awal kita ke sini. Mungkin ada orang tua di kampung yang menjadi tanggung jawab kita, ada keluarga, ada biaya adik sekolah, ya balik lagi menurut saya itu sih Bu. Untuk pesan-pesan sih intinya kita jalankan tugas kita sesuai job desk kita, jangan patah menyerah, pokoknya semangat terus gitu. Kalau untuk pesan-pesannya sih, aku ke teman-teman yang lain ya tetap terus semangat, optimis, dan tentunya setiap kesalahan ataupun itu pencapaian kita itu untuk pembelajaran kita mencapai tujuan.